Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama memohon maaf kepada adik-adik semuanya. Terlambat 3 menit. Sudah berusaha dikejar dari Masjid Geger Kalong karena di sana pun sedang ada acara, banyak tamu yang hadir, ada pelatihan sehingga harus berbagi. Dimaafkan adik-adik? Ya, mohon maaf, harusnya jam 5 tepat acara ini dimulai. Telat 1 jam, telat setengah jam, telat semenit sama, yaitu telat. Tidak boleh dianggap sesuatu yang biasa. Kita tidak boleh melanggar komitmen kita. Adik-adik juga begitu, ya. Pantang bagi kita untuk menganggap remeh waktu. Alhamdulillah. Yang kedua, mohon maaf nih suaranya serak begini. Mungkin hak tubuh untuk istirahat agak kurang dipenuhi, sehingga Allah yang menguasai tubuh ini memberikan peringatan serak. Tubuh ini ciptaan Allah, tubuh ini milik Allah. Tubuh kita ini setiap saat ada dalam pengawasan Allah. Setiap saat tubuh ini dikuasai oleh Allah. Apakah ada sesaat saja dalam hidup ini kita lepas dari kekuasaan Allah? Mana jawabannya adik-adik? Apakah pernah ada sesaat saja tubuh ini lepas dari pengawasan Allah? Kita coba ulangi ya. Tubuh ini ciptaan siapa? Tubuh kita ini sesungguhnya milik siapa? Benar. Tubuh ini ciptaan Allah, tubuh ini milik Allah. Milik kita bukan tubuh ini. Maka kalau Allah takdirkan sesuatu kepada diri kita, pasti terjadi. Kalau ini milik saya, lehernya, tenggorokannya, tidak usah pakai serak begini. Tapi karena ini milik Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya, dan apapun yang dikehendaki Allah bagi orang beriman pasti kebaikan. Tidak fokus. Fokus. Orang tidak sukses bukan karena kurang cerdas, tapi karena kurang kurang fokus. Pemanah tidak fokus, kena kesasaran tidak? Tidak. Adik-adik duduk di sini tapi tidak fokus, tidak akan diberikan oleh Allah ilmunya. Orang bukan kurang cerdas, tapi kurang jawab. Ya, kita bikin kesepakatan dulu ya. Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju? Jawab. Ada yang keberatan? Tidak. Kalau yang ngobrolnya kelas 3, baik SMP, SMA, SMK, berarti berdiri di dalam kolam ini. Setuju? Ada yang keberatan? Itu kesepakatan kita. Di sini tidak ada hukuman. Yang ada adalah
setiap orang mempertanggungjawabkan pilihannya. Kalau mau milih ngobrol dan ngobrolannya sia-sia, maka sama dengan memilih berdiri dan di kolam. AA tidak menghukum, tapi AA akan mempersilahkan setiap orang mempertanggungjawabkan pilihannya. Yang kedua, mungkin kalau ada yang ngobrol nih, aturan dulu ya, diulangi lagi. Mungkin ada yang ngobrol, obrolannya penting, darurat, silakan. Itu tidak termasuk yang disanksi atau mempertanggungjawabkan harus berdiri. Yang buruk adalah dia ngobrol dan tidak ngacung, tidak ngaku. Kalau tidak ngaku berarti dia pembohong, berarti dia pengecut, tidak boleh. Jadi kalau kita salah, ngaku saja. Paling disuruh berdiri atau masuk ke kolam, benar? Tapi kalau tidak ngaku, pengecut, memalukan. Jadi orang pengecut, aib, memalukan. Tanggung jawab saja. Ya. Apa kalau kita ngaku konsekuensinya? Dianiaya? Jawab. Dikelitikin sampai ngompol? Dimarah, dimaki-maki? Tidak. Saya barusan ngobrol. Kenapa dek ngobrol? Ya barusan saya iseng ngobrol. Siap saya salah. Saya siap bertanggung jawab. Ya paling silakan. Adek mau kemana? Mau ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Kalau orang salah ngaku, keren tidak? Jawab. Kita hormat tidak? Respect tidak? Jawabannya kurang mantap. Respect tidak? Bandingkan dengan yang tidak ngaku. Dia bikin salah, dia diam aja. Pengecut bukan? Memalukan tidak? Aib. Apalagi kita lelaki. Tidak ada lelaki pengecut. Memalukan. Siapapun yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Siap santri? Baik. Kita kembali ke pokok bahasan ya. Adik-adik ingin sukses? Sukses itu apa? Mana suaranya? Sukses itu apa? Masuk surga itu sukses. Dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini hanya mampir. Dunia ini sepenuhnya ujian. Dunia ini hanya mampir. Bukan di sini tempat kita yang sesungguhnya. Jadi jangan habis-habisan untuk ngejar dunia sampai lupa akhirat. Tidak. Bagi kita, goal kita yang utama masuk surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Tuhan kita, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, kita berkumpul di surga dengan ibu, bapak, keluarga, adik, kakak, sebanyak-banyak hamba Allah. Itulah yang harus terus ada dalam pikiran kita. Dunia hanya mampir, sepenuhnya adalah ujian. Dihina ujian, dipuji tidak punya uang, banyak uang, sakit, sehat, bagus. Hidup ini adalah bagaimana lulus ujian dunia. Bagaimana cara menyikapi ujian hidup ini supaya ujian hidup ini senantiasa ditolong oleh Allah. Kuncinya adalah jadi ahli takwa. Jadi di dunia ini ujian, tapi ada orang yang ditolong terus oleh Allah menghadapi ujian. Bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup,
Tunggu dulu. Boleh minum? Maaf ya, di ruangan ini cuma satu gelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Cara minum, niatnya. Kucing minum karena, monyet minum karena, kita minum sebagai ibadah. Apa syarat ibadah? Syarat amal soleh 2. 1 niat, 2 cara. Saya niat minum, semoga air ini bisa menguatkan tubuh, menyehatkan tubuh untuk bisa mengabdi ke Allah. Caranya 1 pakai tangan kanan, 2 usahakan duduk. Bolehkah minum sambil berdiri? Boleh. Tetapi yang terbaik sambil duduk. Jadi jangan menyalahkan, menghina orang kalau ada satu saat orang minum sambil berdiri. Mungkin beliau belum tahu ilmunya, mungkin beliau kakinya susah ditekuk ya, mungkin keadaan tidak memungkinkan. Pernah juga diriwayatkan minum sambil berdiri, tapi keutamaannya sambil duduk. Pakai tangan, bolehkah pakai tangan kiri? Kalau yang tidak ada tangan kanan gimana? Kecuali darurat, tidak ada lagi tangan, utamakan tangan kanan. Lalu bagaimana kalau mau minum? Dilihat dulu apa yang mau diminumnya. Jangan-jangan tidak ada airnya, jangan-jangan ada kodok di sini. Dilihat lalu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunnahnya 3 tegukan. Barusan 1 teguk. Kalau sebelum minum bismillah dengan menyebut nama Allah, minum airnya, kemudian sesudah minum alhamdulillah. Air yang masuk ini diapit oleh 2 asma Allah, 2 menyebut nama Allah. Insya Allah barokah. Airnya mengalir dan akan membuat tubuh ini bisa lebih mudah berbuat kebaikan. Karena kan Allah menyediakan air supaya tubuh ini bisa berbuat ibadah. Benar? Maka kalau minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Beda dengan gelegek, gelegek, gelegek. Tidak jadi amal dan mudah bagi Allah. Dibuat kesegrek. Kenapa deh? Jangan lakukan yang tidak ada manfaat. Baik, karena kajian kita kajian tauhid. Maaf ini kepada para pemirsa, orang tua santri dan yang menyimak kajian live ini. Jadi ini kajian hari Ahad ya, ditayangkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Eko Pesantren 1. Ada berapa eko pesantren? 3. 1 di sini, 1 lagi di atas, nanti untuk PDF, dan 1 lagi di Kuningan. Belum lihat adik-adik. Jadi tayangan ini santri yang hadir, santri ikhwan SMP. Acungkan tangan. Kurang mantap. Ulangi. SMP. Bagus. Ulangi, jangan lemot. Kalau bisa cepat kenapa lambat? SMP. Bagus sekali. Terima kasih, alhamdulillah. SMA. Masya Allah. Terima kasih. SMK. Kenapa jadi lemot begini? Biasanya sangat disiplin. Ulangi. SMK. Bagus, terima kasih. Ini apa? Baitul Quran.
Masya Allah, terima kasih. PDF, Masya Allah, terima kasih. Apa lagi? Ada lagi? SD, pulang SD. Terima kasih adik-adik. Adik kelihatan tertib. Kalau bisa begini setiap waktu, enak sekali. Jadi kita harus yakin bahwa hidup ini hanya mampir. Sepenuhnya adalah ujian. Ujian apa yang paling berat dalam hidup? Ujian yang paling berat adalah yang paling mudah lupa ke Allah. Mana yang lebih berat? Tidak punya uang, sangat banyak uang. Kenapa? Mudah lupa ke Allah. Ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, ini adalah hasil ide saya. Seperti Korun jatuh. Bukan tidak boleh punya uang, terserah Allah. Mungkin ada di antara kita nanti ditakdirkan kaya raya, ada yang sedang saja, ada yang biasa, ada yang sedikit, ada yang agak kurang. Semuanya bagi orang beriman baik kalau jadi dekat dengan Allah. Coba, apa ujian yang berat dalam hidup? Satu, yang bisa membuat mudah lupa kepada Allah. Yang kedua, ujian yang paling disukai nafsu. Itu dekat, berat. Contoh, AA sering bertanya, sepertiga malam terakhir, apa yang Allah sukai? Tidur atau tahajud? Apa yang disukai nafsu? Tidur atau tahajud? Apa yang disukai santri? Tahadur lagi, tijud. Adik-adik, berat memang. Makanya tahajud itu ujian dari Allah. Sebagian besar tidak lulus. Sepertiga malam terakhir ini, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, seperti busur panah ditarik dan kalau dilepas pasti kena. Artinya doa pada waktu qiyamul lail, sepertiga malam terakhir, doa dalam tahajud, sesudah tahajud adalah mustajab. Minta apa? Diberi. Doa diijabah. Minta ampun diampuni. Luar biasa, jamuan spesial. Tapi sedikit yang tahajud. Benar. Sebagian besar sepertiga malam terakhir tidur. Ada juga yang tahajud karena disuruh, kepaksa, seadanya, kayak pakai busur panah, cabut begini sambil ngantuk, ya tidak mustajab. Sedekah ujian bukan? Kalau punya uang 2 lembar 60.000, 50 dengan 10, mana yang disedekahkan? 10. Kalau 3 lembar 55.000, 15, 65.000, 3 lembar tuh. Jadinya yang mana? 5.000. Tadi 10 ya, sekarang jadi 5. Ternyata uangnya 67.000, 4 lembar. Jadinya yang mana? Baru rencana aja udah gagal nih kan. Seperti itulah dek, kita sering kalah karena orang itu gagal menghadapi hidup ini. Dengar adik-adik, gagal menghadapi hidup ini intinya 2 penyebabnya.
Satu, lemah ilmu pemahaman agamanya. Ulangi, lemah pemahaman agamanya. Jadi dia nggak ngerti, nggak pernah belajar agama, tidak belajar mengenal Allah, tidak mengenal syariat Islam. Pokoknya ilmu agama dia jauh, udah dia ngarang seperti ini. Benar? Dan yang kedua, orang gagal menghadapi hidup ini karena lemah jiwanya, dia kalah oleh nafsunya, kalah oleh syahwat, kalah oleh amarah, kalah oleh malas, kalah oleh kebusukan hati, kalah oleh cinta dunia. Adik-adik baca berita-berita orang yang ngejungkal, pasti dia kalah, lemah menghadapi nafsunya. Paham adik-adik? Wih, tidak ada tenaga. Paham? Kelihatannya harus dicas dulu ini. Perhatian. Duduk, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Wah, lumayan ditegakkan badannya. Punten Pak, tamu maaf ini ya, nggak kelihatan ada senior. Saya kira ini kelas berapa gitu, agak lama di dunianya. Lanjut adik-adik. Jadi hidup ini sepenuhnya siapa yang bakal sukses menghadapi ujian? Orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Jadi solusi itu yang terbaik diberikan kepada ahli. Jawab. Ulangi. Surat apa tadi? At-Tolak ayat 3, ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Jangan takut menghadapi masa depan. Takutlah tidak ditolong oleh Allah. Katanya nanti masa depan akan terjadi era teknologi yang luar biasa. Sekarang ChatGPT saja, AI, begitu cerdasnya, melampaui. Jangan takut, semuanya ciptaan Allah. Kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup. Takutlah jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah bikin mudah, mudah tidak? Jawab. Kalau Allah tidak menolong, mudah tidak? Tidak bisa. Baca surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan kecuali Allah. Dia Allah. Jadi jangan takut. Mau masalah ekonomi, masalah politik, masalah teknologi, apapun yang akan kita hadapi, Allah Maha Tahu. Allah penguasa segala-galanya. Allah penentu segala-galanya. Allah Maha Baik. Allah Maha Penyayang. Tidak akan mengecewakan orang-orang yang beriman. Jadi senjata menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini adalah takwa. Jelas? Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisimu, di antaramu, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, supaya takwa kuncinya dua tadi. Satu, selalu berusaha paham agama.
dan yang kedua mujahadah, melakukan apa yang Allah sukai dan meninggalkan apa yang tidak Allah sukai. Gitu hidup mah sederhana. Dek, mau terus kuliah nanti? Mau kuliah kemana? Acungkan tangan. Tidak ada yang ngacung. Malu. Semua kampus di dunia milik siapa? Bagus. Tapi saya ini kelihatannya orang tua saya tidak punya uang untuk menyekolahkan saya. Rezeki yang punya siapa? Semua harus menjawab. Rezeki yang punya siapa? Yang membagikan siapa? Semua rezeki milik Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, terjadi tidak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lanjutan surat Yunus tadi ya. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ditimpa mudarat apapun, gelisah, sakit, ada yang mengancam, ketipu, tidak punya uang, apa saja, kalau Allah ambil masalahnya, selesai. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jikalau Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Kuliah di Madinah, kuliah. Takdirnya kuliah di Mesir, Mesir. Haji, haji. Jodoh, jodoh. Jadi presiden, jadi. Jadi kiai, jadi. Apa yang Allah kehendaki, jadi, pasti jadi. Kun fayakun. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa di otak-atik. Makanya tenang saja, ada Allah, penguasa segala-galanya. Bergabung jin dan manusia, Dek. Bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau memberi satu butir nasi ke AA, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Gak mantap jawabannya. Sampai tidak? Tidak akan pernah. Saya janji, saya janji. Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Seluruh jin dan manusia bergabung, siapapun akan mencelakakan kita. Tapi Allah tidak menghendaki celaka. Tebak, celaka tidak? Celaka tidak? Tubuh ini milik Allah. Semua milik Allah. Tidak akan jatuh sehelai pun tanpa izin Allah. Itulah orang-orang yang bertauhid tuh. Orang takwa begitu deh. Akibatnya apa? Tidak berharap, kecuali hanya berharap kepada. Ini orang takwa nih yang akan enjoy dalam hidup ini, yang akan diberikan pertolongan menghadapi persoalan apapun. Yang pertamanya, hati tidak berharap kecuali dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Kalau hati ini hanya Allah yang menguasai segala-galanya, bulat hatinya, utuh, hanya bersandar ke Allah, Allah berikan yang terbaik bagi kita. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu yang terbaik bagi kita, dan Allah janji akan diberikan, dicukupi. Jelas? Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dengar, semua kepahitan sudah kurasakan. Semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada makhluk.
Paham Dede? Jangan. Guru AA mewanti-wanti pelajarannya ya. AA, jangan pernah meminta-minta ke makhluk. Jangan berharap ke makhluk. Termasuk di hati pun jangan berharap. Allah akan berikan yang terbaik. Bahkan yang tidak terbayangkan oleh kita. Karena Allah tidak suka lihat makhluk yang menyekutukan. Langit dan bumi ini milik Allah sepenuhnya. Takdir itu milik Allah sepenuhnya. Jelas adik-adik? Jangan rojak berharap kepada makhluk. Yang kedua apa? Jangan takut oleh makhluk. Gak usah takut. Bukan tidak punya takut. Ya, wah naik pohon kelapa, jangan takut jatuh. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jatuh. Kemudian dia lepas, diizinkan jatuh. Karena Allah sudah ngasih ilmu. Dari ketinggian itu ada gaya gravitasi. Ada ilmunya. Masuk ke supermarket, ke toko. Ya Allah, kata AA, semuanya milikmu. Saya minta coklat. Ngambil aja coklat dari warung. Terima kasih ya Allah. Benyut ya. Dia maling. Karena ada syariat yang harus dipenuhi. Tadi itu keyakinan. Yang ketiga hub. Nah ini dia cinta. Ada yang belum nikah ya. Nanti kalau takdirnya punya istri, ini diingat-ingat kalau suatu saat nikah tuh jadi jenderal, jadi apa gitu ya. Ini penting ilmu ini. Kalau manusia nikah, tamu datang, salamian, doa, ngasih kado, makan-makan, gitu kan? Kalau singa nikah, enggak begitu. Kalau singa nikah tidak boleh ada yang datang. Nah, suatu saat singa mau nikah, tentu sama singawati ya. Singi mungkin kalau singa betina. Tiba-tiba kucing datang. Singa emosi. Wah. Ginilah Pak, kalau ceramah di depan anak-anak ini lebih menarik. Tuh, lihat. Apa kamu ke sini? Kata kucing. Singa. Begitu. Artinya singa. Saya harus ngomong nih. Ini penting. Luar biasa pentingnya. Apa? Langsung singa pucat. Langsung. Asalnya kan warnanya apa tuh ya? Nah, jadi agak putih-putihan. Tahu apa yang dikatakan kucing? Ini penting nih dek. Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Mengerti tidak Meng? Ini ada beberapa Meng di sini. Ngerti nggak anak-anak? Ya, kalau lelaki bertauhid tetap singa. Berapa banyak laki-laki yang sangat takut ke istrinya, lebih takut daripada kepada Allah. Ini tidak bagus. Lelaki takut istri, baiknya cuma di depan istrinya, di belakang bisa error. Kita tidak takut kecuali takut kepada Allah. Cinta ke istri, ke orang tua, ke suami tidak boleh melebihi cinta kita kepada pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa, penguasa jagad semesta alam, yang maha hebat. Semua takluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Itu keyakinan ahli takwa. Tidak berharap selain ke Allah, tidak takut
selain kepada Allah, tidak ada cinta menggebu membara selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita mencintai Rasulullah, mencintai orang tua sebagai ibadah kita kepada Allah. Paham adik-adik sekalian? Paham tidak? Jelas ya, hidup hanya mampir, sukses itu masuk surga. Di dunia ini sepenuhnya ujian, yang ditolong oleh Allah yang takwa. Bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah, persamaannya dulu. Persamaan ujian hidup dengan ujian sekolah, semuanya itu ditujukan untuk kebaikan atau keburukan. Adik diuji, SD diuji, naik jadi SMP. Selesai SMP diuji, naik jadi SMA. SMA diuji, kuliah. Diuji lagi, S2. Terus diuji, naik terus. Karena lulus ujian. Bahaya tidak soal ujian. Fokus. Bahaya tidak soal ujian. Bahaya tidak persoalan ujian. Kenapa orang tidak lulus? Karena soal, bukan orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Betul? Kenapa yang gini-gini aja ribet? Ada kan tidak lulus bukan karena soal. Betul? Jadi yang membahayakan bagi hidup kita ini persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Yang membuat kita sengsara itu persoalan atau sikap terhadap persoalan. Semua harus jawab. Contoh ya, jangan ada yang niru kalau ada yang berkata buruk. Nggak di sini. Kata-kata ini kalau di sini bisa nggak naik kelas ya. Monyet lo. Persoalan bukan? Itu soal atau bukan? Ujian atau bukan? Jawab. Ujian atau bukan? Monyet lo. Ada takdir diuji begini. Apa jawaban kita? Yang lulus jawabannya apa? Monyet lo, jawabannya apa? Jawaban yang bagus. Dek, gimana jawabannya? Kalau yang nyebut monyet mau gimana? Gak usah kayak gitu, terlalu sopan. Monyet lo. Maaf, saya bukan monyet. Tapi boleh juga. Gimana kalau ada yang nyebut monyet? Iya, gak ada. Gimana jawabannya kalau ada yang? Ini kan ada orang nyebut monyet ke kita. Ini ujian bukan? Izin Allah bukan? Untuk apa Allah menguji kita seperti itu? Untuk apa Allah menguji kita ada orang yang menghina? Supaya naik derajat. Jawabannya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Surat apa teh? Lupa lagi saya nih. Al-Furqan ayat 63 kah? Astagfirullahaladzim. Ada yang main-main pulpen? Acungkan tangan. Perlu tidak main-main pulpen? Perlu tidak? Tidak. Kalau ada jadi pulpen gimana rasanya? Cekuk. Pasti dendam, betul tidak? Hindari perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kalau mau lulus, surat Al-Furqan ayat 63 ya. Wa idza khatabahumul jahiluna, ciri ibadur rahman. Kita bicara yang baik saja. Monyet, mau tahu jawabannya? Bukan. Ya kan? Yang tersinggung itu biasanya yang menjiwai teori Darwin. Tahu teori Darwin apa? Ngaco Darwin. Masa kita disebut turunan monyet? Dia aja sendiri, ya kan?
Tenang saja. Disebut monyet jadi monyet tidak? Kita monyet bukan? Apa masalahnya? Allah sengaja menakdirkan kita diuji supaya naik kelas kita. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Kalau orang menghina, kemudian kita hina lagi. Kalau orang membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Kalau orang mencemooh, kita cemooh lagi. Apa perlunya kita sekolah? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau ngapain pesantren? Kalau bisanya cuma niru yang buruk. Tidak. Orang milih ngomong jelek, kita milih perkataan yang disukai Allah. Lulus. Benar? Nabi pernah dihina? Dicaci? Difitnah? Diancam? Diperangi? Jadi hina tidak? Tidak, karena Nabi menyikapinya dengan sikap yang disukai Allah. Itulah hidup deh, dan akan terus diuji. Di sini, di jalan, di mana-mana nanti diuji. Supaya apa? Naik. Kuncinya adalah tiru saja apa yang dicontohkan Rasulullah, yang diajarkan Rasul. Gak usah ribet dengan penilaian orang. Wah, kamu pengecut, diajak berantem oleh dia. Ngapain kita berantem dengan orang yang senang kepada keburukan? Kalau mau, ya berangkat sana tuh ke Sriwil. Sini mah saudara. Apalagi di kelas ada yang ngomong jelek, udah itu PR bagi kita. Berbuatlah yang baik. Adik-adik harus paham betul ya, semua ujian dari Allah untuk menaikkan. Yang kedua, apa persamaannya ujian hidup dengan ujian sekolah? Sama-sama sudah diukur. Mungkinkah SMP dikasih pelajaran ujian SMA? Itu guru zolim. PAUD dikasih pelajaran SMA ujian, nggak usah dikerjain. Dia juga nggak ngerti itu ujian apa ini, kan kenapa hurufnya renyak begini. Allah sudah janji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, baik syariatnya, perintah-perintahnya, maupun ujian hidup, karena Allah Maha Adil. Tahu arti adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Allah tahu diri kita, intelektual kita, IQ kita, kondisi fisik kita. Allah tahu daya tahan kita. Allah tahu tingkat keimanan, finansial kita. Allah tahu apapun tentang kita, lebih tahu dari siapapun. Karena apa? Karena kita ini ciptaan Allah yang Maha tahu segalanya. Jadi jangan takut. Wah, nanti saya berat. Boleh kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Boleh, itu ada di sana. Jangan timpakan kepada kami sesuatu. Bukan berarti kita berburuk sangka, tapi jangan sampai kitanya yang tidak menyiapkan diri. Paham adik-adik? Jadi kalau diuji oleh Allah sudah diukur tidak? Jawab. Mungkinkah Allah zalim? Kurang bahagia melihat jawaban. Kalau tentang Allah jawabannya tidak mantap. Apakah mungkin Allah berbuat zalim? Tidak akan pernah. Allah Maha baik. Kalau Allah menjatuhkan hukuman, kita sholat nggak ada yang khusyuk, betul? Gampang bagi Allah. Sambar petir saja selesai kita ini. Mata dipakai maksiat, ambil. Telinga dipakai maksiat, ambil. Mulut otak dipakai ngeres, error. Otot kawat ambil, tinggal kasih bakteri, kasih kuman, selesai badan ini. Iya kan? Kemarin aja dikasih COVID, udah takut pasukan terbaik di dunia sekalipun, betul? Apa perbedaannya?
Perbedaannya ujian hidup dengan ujian sekolah, sudah tahu belum? Perbedaannya, kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Kalau ujian hidup harus diserahkan kepada Allah. Itu bedanya. Doa yang diberikan Siti Fatimah Rasulullah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha begini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini kuncinya nih. Duhai Allah yang maha hidup, ya Qayyum yang mengurus segala-galanya setiap saat sendiri terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu rahasianya. Kalau di sekolah nggak boleh begini. Pak Guru, engkaulah yang paling pintar di kelas ini. Engkaulah yang membuat soal. Engkaulah guru yang baik hati. Dengan ini saya serahkan ulangan ini ke Pak Guru. Jangan serahkan ke saya walaupun satu nomor. Pak Guru baik hati. Udah tahu kan efeknya ya enggak? Cuman itu yang ngebedakan. Stresnya kita ngadepin hidup, kita ngerjakan sendiri, tidak bersandar kepada Allah. Supaya ditolong oleh Allah bagaimana? Hati kita yakin yang tadi tauhid ya, kemudian lakukan perbuatan yang Allah sukai. Allah nanti yang akan tolong. Gitu deh. Coba jawab. Sukanya Allah suka kita sholat telat, sholat tepat waktu. Nafsu sukanya kita melambat-lambat sholat atau tepat waktu. Mau ditolong oleh Allah, lambat-lambat atau tepat waktu? Mantap. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mana yang Allah sukai? Kita jadi orang dermawan atau jadi orang pelit? Mana yang disukai nafsu, pelit atau dermawan? Kira-kira yang bakal ditolong oleh Allah, orang yang senang sedekah atau yang pelit? Pengen ditolong oleh Allah, sedekah dalam segala keadaan. Allah maha melihat. Uang kita dikit, gak ada masalah. Banyak sedekah, semampu dalam lapang dan sempit. Kalau ada masalah, Allah sukanya kita marah-marah atau menahan marah? Jawab semuanya. Nafsu sukanya marah-marah atau menahan marah? Bisikan setan inginnya kita jadi pemarah atau menahan marah? Mau ditolong oleh Allah, wal kadhiminal ghaidh, tahan marah. Pemarah jauh dari pertolongan Allah. Orang yang emosional, beragagah, beregegeh, pasti stres. Orang yang ditolong Allah, orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Mana yang Allah sukai? Dendam, sakit hati atau memaafkan? Mana yang disukai nafsu? Memaafkan atau dendam? Mana bisikan setan? Memaafkan atau balas dendam? Mau ditolong oleh Allah? Wal afina 'anin nas. Maafkan. Maafkan. Dia menghina saya, gak apa-apa. Yang penting saya disayang Allah. Dia pelit ke saya, gak apa-apa. Yang penting kita tidak pelit ke dia. Dia ngejelek-jelekin saya, kita bicara yang baik. Pilih apa yang Allah suka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gitu deh. Kan udah lama hidup ini. Adik-adik kan belum lama. Dan belum tentu lama juga.
Gak ada jaminan adik-adik jadi tua. Ajal kita sudah ditulis oleh Allah. Makanya minta ke Allah, minta jadi ahli takwa. Allahumma, ikuti. Ini doa favorit AA ya, di antara doa-doa favorit lainnya. Dan tidak mau lepas dari doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah Sabtu depan kalau kesini semua sudah hafal. Tiap sholat baca doa ini. Kalau lagi tahajud sujud sesudah tasbih baca doa ini. Allahumma atin nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa ini ketakwaan. Aduh, keren banget ini. Allahumma atin nafsi taqwaha. Jadikan jiwa ini jadi yang jiwa takwa. Wazakiha, bersihkan ya Allah jiwa ini. Sucikan jiwa ini. Anta, engkaulah khairu man zakaha. Hanya engkau ya Allah yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau ya Allah pelindung dan penolong jiwa ini. Kalau jiwa kita sudah baik, semuanya jadi baik. Masya Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang menyimak di semua jaringan media sosial, ngikngok, ngutub, dan semuanya ya. Karena disebut ini yang lain kamu boleh dengar. Ya pokoknya mah siapapun yang ditakdirkan. Darut Tauhid berharap santri ini sukses. Artinya apa? Adik-adik, semuanya masuk surga. Goalnya di dunia takwa. Takwa itu cirinya berakhlakul karimah. Tidak ada orang berakhlak baik kecuali imannya kuat. Tidak ada orang beriman kuat kecuali dia paham agama dan bermujahadah mengendalikan nafsunya sehingga dia bisa mengamalkan yang Allah perintahkan. Nah, ini salah satu teknik dakwah supaya tauhid ini mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke hati anak-anak kita ini. Mudah-mudahan ada paham ya. Insya Allah kalau paham lebih mudah. Nanti jam 9 di tempat ini di Eko Pesantren 1 ada kajian bersama guru kita Pak Kiai Haji Miftah Farid. Masya Allah, beliau AA berguru kepada beliau, guru kita. Dan AA bagian jam 10:01 di masjid ini. Mudah-mudahan ada takdir kita bisa silaturahim lagi. Kalaupun ajal memisahkan kita hari ini, semoga yang meninggal hari ini husnul khotimah dan bisa berkumpul jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita akhiri doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.